teman-teman semua, selamat datang kembali di Safari Dakwah UAS. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Silakan Bang Rocky untuk menyampaikan. Selamat sore teman-teman semua. Ya, saya terima kasih karena diundang oleh Rocky. Nama saya Rocky, nanti saya pulang dari sini saya ganti jadi Rocky. Diundang oleh Komas tadi ya, yaitu Komunitas Akal Sehat. Komas kenal komunitas akal sehat kan? Komunitas masyarakat santai akal sehat. Ada juga yang kurang sehat akalnya karena gampang terima kebohongan. Tadi sudah diuraikan tadi oleh Pak Setidu dan benar bahwa kami berdua itu jadi orang sebut musuh bersama Monas. Seolah-olah kalau kita bicara di sini dianggap sedang menggerogoti elektabilitas. Padahal kita nggak pernah menggerogoti karena dia turun sendiri. Karena memang udah waktunya dia turun, jadi udah didiamin pun dia pasti turun sendiri. Juga moderator bilang, saya selalu ambil jarak dengan kekuasaan. Memang dari sejak mahasiswa ambil jarak kekuasaan. Satu-satunya hal yang tidak mungkin saya ambil jarak adalah dengan mama. Saya nggak akan ambil jarak dengan mama. Karena mama lah yang jadi semacam obor penerang bangsa ini yang sedang ada di gorong-gorong kegelapan. Takbir! Ya. Hanya obornya namanya WA Group Mama. Karena kalau kita mau belajar politik, ya udah kita ikuti aja WA Group Mama. Karena di situ ada politik yang jujur. Nggak ada basa-basi di situ. Kalau nggak suka ya nggak suka. Dan baru sekarang politik Indonesia itu dikuasai oleh mereka yang tadinya dianggap, kalau mama ngomong jangan dengar. Orang bilang unspeakable, nggak bisa ngomong mama. Kalau sekarang mereka unstoppable, nggak bisa dihentikan lagi. Karena tadi mereka lah yang menghadapi, merasakan ketidakadilan yang real, yang konkret. Bangun pagi mama udah berpikir, cukup nggak uang di dompetnya untuk belanja satu hari? Sebelum tidur malam dia berpikir, masih ada sisa nggak uang belanja hari ini untuk anaknya besok pagi sekedar jajan tempe yang setipis. Jadi pada kehidupan mama melekat seluruh jenis ketidakadilan. Karena itu saya nggak ada cara selain belajar dari mama. Dan pada mama lah ditentukan nasib generasi ke depan. Milenial itu tergantung dari rahim emak-emak. Emak-emak yang menentukan IQ nasional cukup nggak nanti kecerdasan generasi di depan. Jadi sekali lagi orang bingung kenapa Indonesia hari ini politiknya adalah politik emak-emak. Saya bertemu wartawan asing, peneliti asing, itu pertanyaannya. Jadi nanti semester depan pasti banyak disertasi yang ditulis tentang politik emak-emak. Dan itu sangat real politik emak-emak itu. Dan politik emak-emak sekarang tidak ditentukan oleh pangkat suaminya atau baju seragam suaminya. Dulu zaman baru-baru politik emak-emak itu sejalan dengan politik suaminya, ngikutin pangkat suaminya, ngikutin seragam suaminya. Sekarang itu adalah yang disebut relawan beneran, itu yang emak-emak ini yang bertemu karena isu bersama, keinginan untuk melihat Indonesia berubah. Jadi kecemasan mama ini adalah kecemasan saya hidup, kecemasan guru-guru rohani kita, ustadz, saudara-saudara yang ada di kelompok masyarakat, itu kecemasan yang sama. Dan saya setiap minggu ada kurang lebih di 3 universitas atau 3 komunitas di seluruh Indonesia, dan suasananya sama.
kegembiraan saya bukan sekedar kalau lagi selfie sama mama, tapi karena mama itu mengatakan hal yang jujur tentang keadaan ekonomi kita, kecemasan tentang kehidupan di masa depan yang nggak pernah dipikirkan oleh Nachiro. Karena tadi otaknya, orientasinya adalah bagaimana memenangkan sesuatu dengan menambah kebohongan, menang dengan menambah kebohongan. Karena nggak ada lagi yang jujur, nggak ada lagi yang bisa diucapkan secara jujur. Itu yang disebut tadi oleh Pak Sedi sebagai arogansi untuk menang. Padahal kita tahu bahwa dalam politik harus ada pemimpin yang visioner, yang punya visi jauh ke depan, yang mampu membaca apa yang akan terjadi di Laut Cina Selatan misalnya minggu depan kalau terjadi perang antara Cina dan Amerika. Sekarang masih statusnya perang dagang, tapi sangat mungkin dia jadi perang terbuka. Apa akibatnya pada emak-emak? Apa akibatnya pada balita kita? Apa akibatnya pada pendidikan anak? Tidak dipikirkan karena sibuk mengumpulkan kamera, sibuk mengumpulkan fotografer. Kalau misalnya terjadi perang di Laut Cina Selatan minggu-minggu ke depan, berapa lama NKRI yang namanya harga mati? Dalam hitungan intelijen strategis, NKRI harga mati cuma bertahan 14 jam. Karena dalam 14 jam kita tak mampu lagi mengimpor bahan pangan, karena buat bikin Indomie kita nggak bisa punya bawang putih lagi, karena bawang putih kita impor dari Vietnam, dari Thailand. Mesin garam juga kita impor, ikan asin kita impor dari Vietnam. Jadi kalau terjadi perang di situ, Laut Cina Selatan dijepit oleh armada Amerika, lalu kita di blokade karena dianggap Indonesia adalah proksinya Cina. Kalau di blokade, seluruh jalur makanan, obat-obatan, energi kita lewat situ. Maka 14 jam nggak ada lagi yang namanya bensin buat atau aftur buat pesawat terbang, itu berhenti. Jadi negeri ini memang bisa macet karena ketololan dari seseorang yang KTP-nya ada di sini dulu. Dan itu mesti pemimpin yang visioner yang mampu mendeteksi. Obat-obatan kita nggak punya, kita nggak bisa bikin pabrik antibiotik, kita harus impor. Kalau terjadi perang di situ dan kapal impor nggak boleh masuk, udaranya di blokade, berapa banyak rahim mama yang akan melahirkan mengalami kontraksi, infeksi dan ada obat. Itu yang harus kita hitung. Dan hitungan itu adalah hitungan masa depan kita. Yang terjadi adalah pamer, bukan pamer berapa IQ nasional yang tumbuh, tapi pamer berapa panjang jalan tol yang sudah dibangun, walaupun itu bohong. Bukan berapa panjang jalan pikiran dia punyai. Itu yang menyesalkan kita, bahwa kita nggak punya pemimpin yang ada isi kepalanya. Karena usia normalnya negara itu dipimpin oleh kepala negara. Kepala disebut kepala kalau ada isinya. Jadi sibuk merapikan rambut, tapi lupa merapikan isi kepala. Itu bahayanya. Dan kita bicara terang-terangan karena kita menginginkan Indonesia ini tumbuh jadi rakyat yang cerdas, rakyat yang bermutu. Nah, saudara, hal kedua yang membahayakan negeri ini adalah tiang-tiang bernegara pelan-pelan mulai digergaji oleh arogansi, oleh intoleransi. Ini ada, kita hidup di NKRI ini karena ada tiang agama yang kuat untuk membimbing rohani kita, ada tiang konstitusi untuk mengakrabkan warga negara, ada tiang kebudayaan untuk membuat kita mempelajari etika. Tapi semua tiang itu sekarang digergaji sendiri oleh negara. Jadi goyah bangsa ini. Nah, saya ada di sini, tempat yang biasanya secara diam-diam disebut pusat kekerasan. Padahal kita menerima keakraban, kedamaian, ada suasana kegembiraan. Jadi aneh kalau pemerintah mengajak perang total. Padahal di sini ada kebahagiaan total.
gagal total kan akibatnya. Jadi saudara-saudara, kita lihat terus bahwa suasana berwarga negara kita terancam. Setiap kali terjadi perbedaan langsung dibikin jarak. Kami Pancasila. Terus gue apa dong? Kami toleran. Saya nggak toleran. Jadi itu yang saya sebut sebagai mengatakan kami Pancasila itu bukan undangan toleransi, tapi itu adalah ungkapan arogansi. Hal yang nggak pernah diajarkan oleh para pemikir bangsa ini. Jadi ini satu keadaan di Indonesia yang disebut anomali. Para pendiri bangsa ini mengajarkan kita untuk mendidik bangsa ini menjadi cerdas. Menjadi cerdas artinya mampu bercakap-cakap tanpa lengah-longo. Itu namanya bercakap-cakap. Karena kita tidak mampu bercakap-cakap, kita kehilangan pamor di dunia internasional. Dulu Indonesia itu pemimpin ASEAN. Disegani di OKI itu kita pemimpin. Masuk sidang PBB, beberapa presiden kita bisa pidato di situ dan dihargai. Karena orang bingung, pemimpin kita kok nggak pernah nongol di forum internasional. Ada di negara besar. Ini kita dihina sebetulnya. Partai PBB. Ya itu kayak partai PBB. Karena partai bola PBB itu apa? Partai bola balik. Atau partai belum bisa. Partai belum berkuasa. Macam-macam. Jadi kita ada di dalam keraguan. Dapat nggak negeri ini kita loloskan kalau keadaannya seperti ini? Dan Mama udah putuskan bahwa jangan lagi bertanya itu karena kita ingin pemerintahan yang baru. Dan kehendak Mama itu adalah kehendak alam. Karena Mama lah yang paling peka terhadap perubahan alam. Allah memberi Mama kemampuan untuk mendeteksi ketidakadilan, kemampuan untuk membaca masa depan. Dari Mama lah kita mengerti tentang manusia. Karena Mama lah yang melahirkan manusia. Kecuali Mak Lampir ya. Bahkan Mak Lampir tahu tentang manusia. Dia nggak ngerti manusia itu Pak Lampir. Jadi teman-teman semua, saya terus-menerus belusukan akal sehat hanya dengan satu keinginan, agar supaya bagian bangsa ini tidak tertinggal di dalam pertandingan pikiran abad ke depan, 10 tahun ke depan. Karena kita sebut bahwa 10 tahun ke depan itu adalah masa kepemimpinan milenial yang sekarang umurnya 10 tahun. 10 tahun ke depan mereka 20 tahun. Mereka yang akan menghukum Indonesia. Artinya persiapkan mereka sejak hari ini, cukupkan nutrisi mereka. Itu artinya ada kebijakan yang salah bila bangsa ini di mata internasional tingkat kecerdasan orang Indonesia terus drop. Kita malu pada semua statistik internasional. Nah ini soal yang mendasar sekali. Karena perintah konstitusi adalah cerdaskan kehidupan bangsa. Beri pelajaran berpikir pada anak-anak. Jangan ajari mereka cara menghafal nama-nama ikan. Konstitusi bilang begitu. Cerdas artinya jangan menghafal. Jadi kalau presiden yang ngajarin cara menghafal, dia inkonstitusional, dia melanggar konstitusi. Jadi dia bisa diganti, melanggar konstitusi ya diganti ya. Itu yang saya maksud dengan belusukan akal sehat. Tetapi akal sehat itu bukan sekedar kemampuan komputasi otak kita untuk mengukur ketidakadilan, membayangkan potensi konflik dengan kekuatan analisa. Tidak. Akal sehat itu tumbuh karena dorongan nurani. Nurani yang melihat ketidakadilan. Akal sehat hanya bekerja kalau didorong oleh nurani. Jadi ada hubungan antara ketenangan batin dan ketenangan akal. Kalau batin kita bergejolak, akal kita juga bergejolak. Dan gejolak itu harus termanifestasi dalam perubahan politik nantinya. Jadi sekali lagi kita bertemu di sini untuk saling sama-sama memastikan bahwa akal sehat kita tidak mungkin dilumpuhkan oleh arogansi dan statistik bohong pemerintah. Itu yang kita. Jadi saya akan terus bicara dan negara atau pemerintah akan berupaya untuk supaya saya, Pak Sedidu, jangan
nggak mau lagi di ILC, karena itu nanti kalau saya di situ, Pak saya di situ akan disuruh orang untuk interupsi, kalau bisa 1000 kali interupsi dalam 1 menit. Tapi itu kan konyol. Karena era sekarang saya ngomong sekarang di sini Pak saya tidur dalam real time, dalam detik yang sama viral. Siapa yang bisa kontrol? Kan orang tolol yang berupaya untuk mengendalikan pikiran. Jadi percayalah bahwa kita ada di jalan yang benar. Kalaupun kita tersesat di jalan yang benar. Nah itu tujuan mereka kan, kalian tersesat, iya, kita tersesat di jalan yang benar. Jadi tak perlu takut. Nah, tentang tuduhan bahwa saya, misalnya ingin, bahwa saya adalah pro Prabowo dan saudara Rocky Gerung dan saya tidur sedang mencari karpet di Solo untuk digelar nanti di istana buat Pak Prabowo. Nah itu hoax namanya itu. Karena Pak Prabowo pasti akan bawa karpetnya sendiri dan kawan-kawan untuk digelar di istana tuh. Karpetnya bukan lagi merah Pak. Prabowo banyak karpet saya tadi rumahnya. Dia nggak akan pakai APBN untuk beli karpet. Jadi akan ada karpet di situ buat sendiri. Tugas saya dan Pak Sedi adalah menggulung karpet istana supaya bisa diganti. Dan itu bukan tugas saya, itu hal yang ditugaskan pada saya oleh Mama. Karena Mama sudah bersiap-siap untuk bikin pola karpet istana nanti modelnya kayak nah ini nanti karpet istana motifnya begini ya. Jadi teman-teman sekalian, saya percaya bahwa sore ini kita sebut aja sebagai pertemuan untuk mengkonsolidasi akal sehat. Karena kita percaya hanya akal sehat yang menghubungkan kita antar warga negara, antar keluarga, antar mereka yang berbeda keyakinan kerohanian yang berbeda, tapi kita dipersatukan oleh akal sehat. Bahwa semua agama menghendaki adanya keadilan, dan keadilan itu adalah dasar hidup kita bersama. Hanya demi keadilan itu saya ambil risiko, seperti kata Pak Sedi dulu, ya saya ambil risiko. Karena orang yang nggak pernah ambil risiko itu seperti nggak berani keluar dari kolam, ngumpet aja di kolam atau ngumpet di borong-borong. Itu orang yang nggak mau ambil risiko atau sendiri foto-foto di pantai. Jadi terima kasih, nanti kita masih bisa bercakap, tapi percayalah bahwa perubahan tak mungkin lagi ditunda. Kalau tadi ada orang sakit, ya ada obat buat negara ini. Tapi obat yang ada sekarang, obat yang udah kadaluarsa. Kadaluarsanya 17 April 2019. Obat yang kadaluarsa nggak boleh lagi diminum, dia akan jadi racun. Karena itu kita perlu obat baru. Obat baru artinya presiden baru. Sekali lagi terima kasih. Nanti kita masih bisa berdebat. Saya senang dari sini bersama dengan para sesepuh saya di sini dan diterima karena keakraban persahabatan warga negara. Itu yang tidak ada di istana hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bang Rocky. Satu tawaran Bang Rocky akan menggulung karpet istana. Karena karpet istana itu begitu besar. Tentu kalau dengan badan sekecil ini nggak mampu sendirian. Apakah semua ini siap untuk bantu? Oh, siap semuanya. Ya. Waduh, sampai sana Bang, ternyata banyak sekali. Sampai di jalan raya. Sayangnya panitia tidak menyediakan layar lebar ya. Nggak apa-apa, nanti keluar di YouTube. Silakan googling, pasti ada nih di YouTube. Oke. Kita akan berdiskusi bagi yang mau konsultasi akal sehat. Mari kita menjalin persekongkolan hati nurani akal sehat untuk segera memperbaiki bangsa ini. Mungkin 3 dulu ya, biar nggak lama-lama ya, nggak panjang ya. Sini 1,
Mama dua deh. Satu apa dua? Ada yang mau nggak? Enggak maksudnya itu ya tetap bukan mama itu. Nah, oke, Mas. Pertama, Ibu. Itu ada. Mana milenialnya mana? Ya, ini sudah milenial, masih milenial. Yang mama nggak ada. Oke, mama itu yang belakang. Yang belakang saya ya. Yang belakang aja, mama belakang. Silakan. Silakan. Nama dari Kesatuan Aksi mana? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukup dekat sebenarnya. Nama saya Eko Agus Setiawan. Saya dari Yogyakarta. Saya masih mahasiswa kuliah di Universitas Ahmad Dahlan. Saya ingin bertanya kepada Pak Rocky Gerung. Sebelum itu ya, tadi malam saya nonton Pak Said itu di TV One. Sambil nonton itu, jadi saya lihat Twitter. Bahwa Pak Said itu posting bahwa hari ini ada acara talkshow tentang merawat nurani dan akal sehat menuju Indonesia adil makmur. Nah, saya mau coba pertanyaan. Wah, ketemu Pak Rocky nih. Mumpung gak ketemu di LC kemarin nggak bisa nonton, mungkin dia bisa untuk mengomentari tentang hal itu. Ternyata tadi udah dikomentari. Lalu pertanyaannya gitu. Soalnya ketemu artis itu. Ini hal yang paling, kalau saya nonton konser itu biasa, tapi nonton orang yang memberikan akal sehat kepada kita itu ya sesuatu yang luar biasa gitu. Ya, langsung pertanyaannya. Kita kan sebagai mahasiswa, tentu kita punya emak-emak. Nah, untuk memperjuangkan hal itu, kita yakin bahwa 2019 pasti ganti presiden. Kita yakin itu. Dan sebagai asuransi 17 April 2019 ganti presiden, apa usulan dari bapak-bapak tentang pendidikan nasional hari ini? Di mana kita tahu bahwa dulu Jepang sangat tertinggal, tapi mereka mengeluarkan beberapa pemudanya, beberapa mahasiswanya untuk kuliah di luar negeri, untuk membawa kembali menjadi sebagai menjadi perusahaan Canon yang besar sampai sekarang ini. Nah, sedangkan di saat sekarang ini presiden kita sibuk motong rambut dan mahasiswa terbengkalai di mana-mana seperti itu. Cukup ya? Ya, terima kasih. Kita pindah ke milenial kedua. Ini Pak, ini perempuan. Sudah ditunjuk, nanti kalau ini semuanya ikut. Ya, kaum milenial. Selamat sore. Sore. Mumpung ketemu Bang Rocky, saya ingin bertanya. Di daerah saya. Dari mana? Saya Ayu dari Beringin Gresik, Jawa Timur. Woi. Boy. Langsung saya. Di daerah saya, tempatnya banyak di sana dibangun jalan tol gitu ya. Padahal sebelum itu, sebelum ada pencitraan yang sekarang udah marak, jadi kan jalan tol itu kan memutus antara daerah satu dengan daerah yang lain. Nah, ketika namanya orang perdesaan, dia itu kan biasanya ke sawah gitu. Ketika ada jalan tol, dia disusahkan oleh aksesnya dia menuju sawah dia. Dia harus muter jauh untuk menuju sawahnya. Nah, ketika teman saya ada yang bikin story tentang, mohon maaf, nomor 1 2 periode, saya kan komen tuh, apa yang Anda unggulkan dari seorang beliau gitu. Dan jawabannya jalan tol. Nah, saya mau menanyakan ke Bang Rocky, bagaimana cara kita membebaskan mereka milenial khususnya di daerah saya dari kebunguan dan pencitraan tersebut? Atau mungkin harus ya Bang
Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini mendapatkan kesempatan bertemu dengan beliau Bang Rocky dan Bapak Said Didu. Bang Rocky, saya ini emak-emak jadi bingung. Ingin action all out gitu ya, tapi kok takut nanti siapa yang berani bertanggung jawab kalau kita nanti melanggar gitu. Terus apa ya, jadi ketakutan terus sampai detik ini saya harus berjuang seperti apa gitu. Door to door itu juga sudah, tapi rasanya masih kurang maksimal gitu. Sementara di WA-nya itu kan kalau salah sedikit kena semprit, nah itu loh. Terus emak-emak ini harus berjuang yang bagaimana nanti kalau ya tips-tipsnya, rambu-rambunya itu seperti apa, kita itu masih belum jelas tuh. Mau ke pasar belanja, mau pinginnya pakai seragam gitu, tapi nanti digiring lagi, dibully lagi. Siapa yang lindungi kita gitu loh Bang Rocky, tolong dong. Atau Bang Rocky itu berusukan yuk. Pak Said Didu juga, saya kagum sepertinya Pak Said Didu dulu dengan Bapak Sudirman Said ya Pak ya? Iya, saya juga ngikuti juga itu. Terus ini saya juga mau menyampaikan di daerah saya juga dari Jawa Timur itu apa namanya, cuma sudah 3 tahun di sini, tapi saya kemarin pulang juga gerilya gitu di daerah Blitar, Tulung Agung itu sepertinya juga masih dominan beliaunya gitu. Jadi kalau bisa dijadwalkan ke sana Bang Rocky. Jadi nanti saya bisa koordinasi sama teman-teman di sana gitu. Terima kasih. Tipsnya untuk emak-emak supaya ini sepertinya hampir kehabisan amunisi gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 orderan Pak. 2 order Gresik dan Blitar. Tulung Agung ya. Oke. Ini Jogja, Gresik, Tulung Agung. Sukoharjo. Oke, ini yang Sukoharjo. Mewakili masa kegiatannya di Sukoharjo ya, tanya orang Jawa Tengah. Mana? Silakan. Ini juga perkiraan ini. Simulakra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Biasa aja gayanya. Iya, oke. Perkenalkan dulu, saya Emak Lala dari Kelopak Padi. Oke. Kalau kemarin-kemarin ya Bang, emak itu adanya di dapur, sumur, dan di kasur. Tapi emak sekarang ada di mana-mana. Ada di hati semua masyarakat, baik pedesaan maupun perkotaan. Hampir sama Bang yang ingin saya sampaikan ke Abang berkaitan dengan belusukannya emak-emak. Kita merasa kadang ada sedikit rasa takut untuk belusukan sampai ke desa-desa memperkenalkan akal sehat yang Abang sampaikan itu, disampaikan emak-emak ke desa-desa. Adakah perlindungan emak-emak yang seperti kita ini yang tidak tahu hukum, tidak tahu undang-undang, sehingga kita bagaimana caranya agar kita merasa aman, kayak kemarin yang dilakukan yang dikasuskan sama ibu yang di Kerawang itu ya Bang, cuma emak-emak biasa tapi sampai ditangkap polisi. Itu kami lakukan hampir Bang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah 4 dulu ya, sudah 4 karena ini soal izin karena dibatasi waktu juga. Kalau misalnya tidak pakai izin itu ya bisa sampai pagi. Jadi ini ada
empat penanya dan semuanya minta tips bagaimana dalam situasi seperti itu, bagaimana membangkitkan keberanian. Dan seperti di sinyalmen Bang Rocky ini memang dan Bang Didu, negara ini sudah menciptakan ketakutan yang sangat akut sebenarnya. Orang sekelas Bang Didu aja kalau karena punya keberanian tinggi digajul-gajul ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi bagi kita itu kadang-kadang kamu kalau nggak mendukung ini tak pindah ngajarnya di gunung sana itu sudah nangis. Itu terjadi di Solo Raya ini. Jadi kalau orang tidak ikut mengkampanyekan orang itu, maka dia akan dipindah tugasnya. Dan itu terjadi real, gitu. Betul toh? Dan itu takut toh? Takut. Nanti kalau urusan takut itu urusannya Pak Kiai. Bagi orang beriman tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Gitu ya Pak Kiai ya. Rezeki ditanggung Gusti Allah. Tapi kalau temannya ditahan ya ditengok lah. Gitu. Jadi jangan ini ibu ditangkap nggak ditengok, ya ditengok paling nggak dibawain nasi kucing tahap apa gitu. Oke, silakan Bang. Tipsnya apa gitu? Saya tol aja. Oke. Jadi tol ini adalah proyek kebanggaan. Jadi intinya jalan tol. Jalan tol itu adalah jalan alternatif berbayar. Itu inti jalan tol. Dan bayaran jalan tol itu harus lebih murah dari penghematan kalau lewat jalan biasa. Itu prinsip jalan tol. Nah kalau sekarang, kalau ini kan karena mahal, itu kan mahal sekali. Lebih murah lewat jalan biasa kan, penghematannya kan jalan tol. Kalau sudah lebih tinggi dari itu namanya pemerasan. Jadi jangan sampai jalan tol itu menjadi pemerasan. Surabaya, Jakarta paling nggak 1 juta. Ya, saya begini, dulu jalan tol itu kita batasi maksimum biayanya per kilometer adalah 60 miliar supaya tarifnya Rp600 per kilometer. Karena kalau 100 miliar seperti sekarang itu Rp1.000 per kilometer, itu mahal sekali. Jadi, nah pembangunan ini dibiarkan saja, yang penting jadi jalan tolnya menjadi beban rakyat tidak dipikirkan. Ya itu kira-kira prinsipnya. Nah, jalan tol itu kenapa? Jalan tol itu yang dikatakan Mbak tadi itu pasti tidak salah karena jalan tol itu ada 8 tahapan dan dampak yang dikatakan tadi tidak boleh terjadi. Tahap pertama prasudi kelayakan. Prasudi kelayakan melihat itu apakah ada desa yang terpotong. Nah, setelah itu baru lihat jalur mana yang lewat supaya tidak ada orang kehilangan lapangan kerja karena terpotong jalan tol. Kelihatannya ini dilewati saja itu. Setelah itu baru penetapan jalur. Setelah itu baru dilelang, sudah dilayakan, layaknya seperti apa. Nah itu dulu batasannya 60 miliar per kilometer. Sekarang ini 100 miliar. Jadi yang untung kontraktornya. Nah itu pasti Rp1.000. Saya agak hafal kalau angka itu. Kecuali angka utang saya nggak hafal. Saya nggak punya utang. Nah jadi jalan tol yang dipaksa terasa dampak sekarang habis itu baru dibangun. Nah sekarang pasti masalah yang terjadi itu adalah karena tidak dalam prasudi kelayakannya bahwa ada desa yang terpotong. Kalau ada desa yang terpotong, waktu kewajiban kontraktor membuat jalan itu kewajiban, nggak boleh sama sekali orang terpotong karena jalan tol. Nah ini dibiarkan semua karena ini cepat-cepat selesai supaya diresmikan sebelum tanggal 17 April, kira-kira begitu. Padahal ini diklaim juga, saya bilang tunjukkan satu ruas jalan tol yang diselesaikan pemerintah sekarang, satu ruas saja deh, mulai dari perencanaan sampai peresmian. Jadi ini semua diselesaikan jalan tol itu di tender Pak Harto 97, ini di lintas Jawa. Terus macet karena krisis ekonomi. Krisis ekonomi mulai presiden ganti-ganti sampai Pak Habibie, Gus Dur, Megawati belum selesai krisis. Mulai krisis berhenti 2004, Presiden SBY 2005 kita benahi semua. Saya kebetulan sekretaris Kementerian BUMN yang hampir tiap minggu rapat di kantor Wapres menyelesaikan jalan tol Jawa. Tapi ini harus diulang karena terus 2010 mulai selesai, mulai pembangunan lagi 2010.
Makanya ada yang diresmikan 2014. 2012 mulai semua pembangunan harus selesai. Nah, sekarang saatnya gunting-gunting kita. Nah, terus diklaim bahwa itu hasil dia. Nah, dan padahal nggak ada sebenarnya. Jadi, ruas jalan tol yang direncanakan pemerintah sekarang ada 2, yaitu Lampung Palembang dan yang jalan tol Cikampek yang elevated yang lewat atas. Hanya 2 itu yang direncanakan. Hanya 2 itu, dan itu belum ada yang selesai. Yang Lampung Palembang itu tiap 8 km diresmikan, tiap 8 km. Yang penting ada foto, yang penting ada foto. Nah, jadi itulah jalan tol. Jadi menurut saya itu diberitahu teman-teman di sana, jalan tol. Itu prinsip jalan tol adalah jalan berbayar alternatif yang harus lebih murah lewat itu daripada penghematan bensin kalau lewat jalan biasa. Itu prinsip jalan tol. Itulah kenapa tarifnya harus dijaga. Jalan apa sih manfaat jalan tol? Jalan tol adalah manfaatnya adalah yang menikmati hasil jalan tol adalah investor. Yang kedua, developer. Kalau semua developer yang dilewati jalan tol itu dapat. Nah itulah kenapa jalan tol di awal-awal itu tidak ada pintu keluar. Jalan sekali pintu keluar, kenapa? Supaya investor itu membebaskan dulu tanah kiri kanan. Tanah nanti itu udah diinjak semua tanah itu. Setelah dibebaskan baru dibuka pintu tol. Itu begitu permainan. Jadi yang menikmati jalan tol itu adalah investor jalan tol. Kemudian nanti developer, biasanya developer main mata dengan investor juga. Oke, gua bukain pintu tapi saya kebagian. Dan tidak pernah jalan tol langsung banyak pintu keluarnya karena menjaga dulu tanah, dibeli dulu baru dibuka jalan tolnya. Nah, yang bayar siapa? Ya rakyat yang lewat. Nah, pertanyaannya yang lucu tuh, yang menguji jalan tol nggak punya mobil, punya motor gitu. Menguji jalan tol gitu. Nah, ini ya memang ini kedunguan ini harus segera dihentikan. Terima kasih. Oke, saya apa tadi ya? Pendidikan. Oke, ada problem dengan pendidikan kita, yaitu bahwa kita menghabiskan 20-25% anggaran untuk pendidikan sama seperti Vietnam. Dan itu selalu dikritik. Kenapa jumlah yang dikeluarkan persentasenya sama dengan Vietnam? Kenapa Vietnam nomor 4 dari atas, kita nomor 4 dari bawah? Jadi ada yang nggak masuk akal. Dan itu udah dikritik sama World Bank. Artinya ada hal yang nggak dipikirkan secara serius sehingga anggaran sebetulnya percuma terbuang di situ. Jadi tidak ada perencanaan strategis untuk melihat untung rugi, efek baik atau buruk dari penganggaran. Sama halnya dengan soal-soal impor segala macam yang intinya adalah orang mencari renta di situ. Sama seperti jalan tol yang dibikin apa namanya itu televiting ngambang itu dihitung oleh mereka yang ingin cari untung dari jumlah semen yang ditaruh di pilar-pilar itu. Semakin tinggi, semakin banyak semen, semakin dapat margin di situ, itu yang dikantoi. Jadi memang ada soal di situ, itu korupsi yang kita berlanjut sampai sekarang. Jadi apalagi yang mau diucapkan kalau dunia internasional justru yang menegur pemerintah Indonesia mau bikin jalan tol yang kualitasnya buruk tapi harganya tinggi. Padahal jalan tol itu untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Dikasih tol, dikasih tarif, ya mempersulit. Ada orang yang lewat di situ karena mahal sekali. Sama seperti yang dibanggakan apa namanya itu kereta bandara di Jakarta yang harganya 90 ribu dinaikin. Sekarang kosong tuh, satu gerbong tinggal 4 orang. Padahal itu utangnya besar banget. Karena satu keluarga misalnya, kalau satu keluarga naik kereta dari bandara mau ke arah Jakarta, kalau dia 4 orang aja kira 90 ribu. Dia nyampe di mana? Dia nyampe di Tamrin, dari Tamrin dia naik taksi lagi ke Kebayoran kan? Kan kacau pikirannya. Gimana otaknya gitu? Udah mahal dan cuma sampai di situ. Dia mending naik taksi sekaligus Kebayoran 200 ribu cuma paling mahal.
Itu dia bisa 360 tambah 100, 460. Jadi hitungan-hitungan begitu yang tidak ada sejak awal. Kenapa? Karena ini pencitraan. Yang penting ada gunting pita. Sampai guntingnya habis pakai gunting kuku. Itu soalnya. Yang kita hadapi sekarang adalah politik pencitraan. Dan sering saya terangkan bahwa jalan tol itu bukan sekedar memisahkan dua masyarakat. Oh, dia potong desa itu. Itu yang di utara sama di selatan yang tadinya akrab terpisah. Majelis Taklim di utara nggak bisa ketemu lagi Majelis Taklim di selatan. Kalau kamu di jalan tol di bagian utara, pacar kamu di sebelah selatan pisah terpaksa. Karena nggak bisa pacaran lagi, ada jalan tol. Pakai WA lama-lama pulsanya habis. Jadi banyak romance pacaran yang putus gara-gara jalan tol. Jangan-jangan yang dari Gresik itu curhatnya begitu. Ya, saya kira itu curhatnya dari Gresik itu. Jadi itu soalnya. Belum lagi ongkos ekonomi. Pak, jalan tol Jakarta Solo tembus ke sini. Di Twitter Pak Jokowi hari pertama dia bilang, saya menikmati jalan tol bersama rombongan. Jakarta Solo ditempuh dalam waktu 6 jam. Rombongannya pasti 200 orang. Ditempuh dalam 6 jam dan itu dibanggakan. Di balik cerita itu, dalam perjalanan 6 jam beliau, ratusan warteg di Tegal tutup karena nggak ada yang mampir di situ. Toko-toko telur asin, telurnya sampai jadi asin beneran. Kan udah lama nggak ada yang mampir di situ. Batik Pekalongan nggak ada yang bisa. Jadi selalu ada trade off. Kegembiraan seorang presiden bisa lewat jalan itu dengan 200 rombongannya, tapi pantai utara kehabisan pelanggan. Jadi itu memiskinkan sebetulnya. Itu yang saya sebut sebagai kita kasih kritik terhadap keadaan. Sama seperti soal harga. Saya pernah cerita di mana kok. Suatu waktu saya tiba di Banyuwangi, yang Banyuwangi tadi mana yang Jawa Timur. Sudah ke situ ke Jember, udah pernah ke Banyuwangi. Ya. Tulungagung. Blitar, Tulungagung, tolong DM aja nanti saya taruh. Tapi umumnya begitu keadaan hari ini. Bahwa tidak ada rasa keadilan yang dihasilkan oleh kebijakan. Seorang petani Jember yang kerja di Palembang punya sedikit lahan sawit, kawasan Palembang. Satu waktu bertemu saya di Bandara Banyuwangi, dan dia paksa saya untuk mendengarkan ceritanya bahwa dia menunda untuk cari taksi ke asrama tempat kos anaknya karena dia lagi cari cara untuk memberitahukan pada anaknya, ada 3 anaknya di Jember, bahwa dia harus bawa pulang 2 mahasiswa yang lagi belajar karena nggak mampu lagi bayar uang kuliah. Karena waktu dia bikin perencanaan di 2014, dia tahu harga sawit itu 3.500. Jadi dia pikir Pak Jokowi akan jadikan harga itu konstan, karena itu dia berani mengirim 3 anaknya ke Jember. Waktu dia ketemu saya, harga sawit tinggal Rp300. Jadi dia bingung menerangkan pada anaknya, harus 2 anak itu dia bawa pulang. Dan itu bukan sekedar cerita di bandara. Kita bisa bikin imajinasi buat membayangkan bahwa malam sebelumnya pasti dia dengan istrinya di Palembang harus cari cara untuk memutuskan anak yang mana yang mesti dibawa pulang, 2 itu. Dan kalau dibawa pulang nanti tetangga bilang apa? Anak Anda DO ya? Bodoh. Padahal karena nggak bisa bayar lagi uang kuliah itu, karena kegagalan pemerintah untuk menjamin keadilan sosial. Anaknya yang tinggal di satu asrama di Jember akan bingung, kok kenapa pulang? Malu. Jadi kebijakan pemerintah itu menimbulkan perpecahan bahkan di dalam keluarga dan komunitas. Kita mesti hitung begitu, jangan melihat ekonomi. Bukan segala itu kan harga fluktuasi pasar dunia yang juga bukan. Itu ada perencanaan keluarga. Waktu harga dijadikan stabil, orang bikin perencanaan. Ketika harga jatuh,
Pemerintah angkat tangan. Di Eropa, kalau harga tomat naik 0,1 sen euro, Perdana Menterinya jatuh. Hanya naik 0,1 sen euro, pemerintah jatuh. Kalau di sini udah berbohong, statistiknya macam-macam, gobloknya udah. Jadi itu yang namanya nurani soal hati, soal etika ini yang nggak ada di kita hari-hari. Soal jaminan itu saya juga nggak tahu. Kalau ditanya bagaimana supaya aman, ya saya ingin dampingi. Tapi kalau saya nggak aman, ya mak dampingi saya. Kita saling mendampingi aja. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Hak kita untuk pakai baju kaos saja. Kenapa nggak boleh pakai baju kaos? Kenapa ANS misalnya kalau ke pasar hari libur nggak boleh pakai baju kaos partai? Kan dia nggak kerja. Kenapa ANS setelah pulang kerja nggak boleh bicara politik? Padahal politik itu pembicaraan 24 jam. Tadi saya terangkan, kalau seorang ANS pulang, ini gara-gara Ciro saya kesel mengucapin ASN. Karena ASN itu artinya akal sakit Ciro. Kalau di sini ASN artinya akal sehat rugi. Jadi kalau dia pegawai negeri gampangnya begitu. Dia itu pegawai negeri itu status administratif seseorang selama 8 jam. Cuma itu statusnya tuh. Dalam 8 jam tentu dia nggak boleh berpolitik, kan dia mesti melayani rakyat sebagai civil servant, pelayan publik 8 jam. Setelah 8 jam hak dia buat berpolitik. Karena undang-undang nasional dan undang-undang negara di seluruh dunia orang tuh hanya boleh bekerja 8 jam. Di atas itu melanggar hak asasi manusia. Jadi kalau malam-malam dia bicara tentang harga, bukan ILC, itu dia mengikuti debat politik. Nanti ada Bawaslu datang, ada ANS, ASN, tidak boleh lihat ILC. Karena ILC itu dari jam 12 malam. Apa mau larang orang lihat ILC? Kan ILC itu anti pemerintah. Bukan ILC-nya, orang-orang di sini anti pemerintah. Jadi itu kekacauan kita hari ini. Nah karena itu kita mesti awasi betul bahwa kekuasaan ini tidak boleh menghalangi orang mengekspresikan kegundah gulanannya, rasa protes dia. Nah itu yang saya minta terus pada Pak KPU, Bawaslu itu Badan Pengawas Jari. Mesti lihat jari yang mana begini. Supaya jangan terlalu teknis. Karena saya terlibat dulu waktu awal reformasi, kita dorong sebuah KPU yang bertugas bukan sekedar jadi panitia teknis pemilihan, tapi panitia untuk mengajarkan hak warga negara. Jadi dimensi etik itu yang dilupakan oleh KPU hari ini. KPU tugasnya adalah melakukan pendidikan politik. Awal-awalnya begitu idenya itu. Sekarang KPU cuma ngurus soal jari, moderator, jari, segala macam hal yang teknis. Nah itu kira-kira itu problem kita hari ini. Tapi sekali lagi soal niat melakukan perubahan akan menembus semua halangan, termasuk halangan yang disebut keraguan-keraguan untuk mengekspresikan politik di depan pergi ke pasar atau manapun. Nggak ada soal. Sekarang di Indonesia ada gerakan disebut Rabu Biru, apa Biru Rabu segala macam, dan itu jalan aja tuh. Artinya setiap halangan akan menghasilkan jalan keluar yang lebih sublim, jalan keluar yang lebih abstrak. Jadi di hal di sini dia hanya kekuasaan yang dulu yang mau terus menghalangi aliran sungai. Dengan kata lain saya mengatakan bahwa mereka yang cemas terhadap aliran sungai, ya jangan berenang di sungai. Karena sungai hari ini adalah sungai mama dan arusnya sangat deras. Terima kasih Bang Said Dudu dan Bang Rocky dulu. Jadi kalau tidak mau tergerus arus sungai ya minggir saja.
minggir segera. Nah, 1,5 jam kita mendapatkan percikan-percikan pencerahan dari 2 orang yang luar biasa ini. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along.